Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan antum sekalian. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali bermajelis di masjid kita, Masjid At-Tauhid, melanjutkan kajian rutin yang kita adakan setiap malam Kamis. Di kajian rutin ini kita membahas bersama Al-Fiqhul Muyassar fi Dhai'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh beberapa ulama kita. Dan pembahasan kita di buku ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih di kitab yang keempat, yaitu Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam. Dan di Kitabus Shiyam ini terdiri dari 5 bab. Adapun bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga sudah kita selesaikan. Dan sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Ya. Bab yang keempat. Bab yang keempat membahas masalah mengqadha puasa. Ya. Babur rabi' fil qadha was siyam al mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Jadi ini bab yang keempat, ya, tentang qadha, kemudian puasa-puasa sunnah dan perkara yang dimakruhkan dan diharamkan berpuasa. Nah, di bab yang keempat ini, sebagaimana pembahasan-pembahasan dari kitab-kitab yang lalu, ya, dan juga pada bab-bab yang lalu, setiap bab terdiri dari iddatu masail, terdiri dari beberapa permasalahan. Dan untuk di bab yang keempat ini, ya, terdiri dari tiga masail, ya, 3 permasalahan. Kita masuk kepada permasalahan yang pertama, qadha as-siyam. Qadha as-siyam, ya, mengqadha puasa. Itu pembahasan yang pertama, atau permasalahan yang pertama di bab ini. Jadi apabila seorang muslim, ya, apabila seorang muslim berbuka, ya, berbuka pada satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur, ya, jadi dia berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka orang yang melakukan hal tersebut, ya, wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ya, banyak beristighfar, karena apa yang dia lakukan, berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, ya, merupakan, ya, kesalahan yang besar, ya. Dosa yang besar, dia adalah kemungkaran yang besar. Maka wajib bagi dia untuk bertobat
kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun dengan istighfar. Dan mengqadha, ya. Mengqadha ya sekadar hari atau sejumlah hari yang dia berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa uzur yang sebelumnya diawali dengan dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kesalahan yang besar. Karena dia berbuka tanpa uzur dengan sengaja, ya, maka dia wajib mengqadha puasanya dengan segera. Tidak boleh ditunda. Dia harus segera mengqadha puasanya, disegerakan, ya. Jadi wujubul qadha ya 'alal fawr, ya, wujubul qadha 'alal fawr. Jadi wajib dia mengqadha dengan segera, ya. Dan itu pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat, ya, atau perkataan-perkataan para ahlul ilmi. Karena dia berbuka, ya, dengan sengaja, ya, dan tidak ada dispensasi bagi dia, ya, untuk dia berbuka, ya, jamaah sekalian yang rahmat Subhanahu wa taala. Yang mana pada asalnya ya dia melakukan puasa pada waktunya, ya. Asalnya dia melakukan puasa pada waktunya, cuman karena dia sengaja tanpa uzur syar'i, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada dispensasi sebenarnya bagi dia, ya, karena dia tidak beruzur, maka dia berdosa, ya. Segera bertobat, beristighfar, dan juga menyegerakan mengqadha puasanya, ya, mengqadha puasanya. Itu yang pertama, ya, di bagian yang pertama, ya, orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan sengaja, ya. Kemudian yang kedua, apabila dia berbuka karena uzur, ya. Jadi tadi itu tidak ada uzurnya. Kalau ini dia berbuka beruzur, ya. Seperti misalkan dia adalah wanita haid, ya, wanita haid, ya, nifas, ya, kemudian sakit atau dalam keadaan safar, atau uzur-uzur yang lainnya yang dibolehkan untuk dia berbuka, maka orang ini juga wajib baginya, ya, mengqadha, ya. Akan tetapi berbeda dengan yang pertama tadi, yang sengaja tanpa ada uzur dia berbuka di siang hari bulan Ramadan. Adapun ini yang ada uzurnya seperti haid, nifas, ya, sakit, safar, dan uzur-uzur yang dibolehkan untuk dia berbuka, maka dia pun wajib mengqadha, akan tetapi tidak wajib disegerakan. Beda dengan yang sengaja tadi, dia harus, ya, wajib menyegerakan mengqadha puasanya karena hukum asalnya dia berpuasa pada waktunya, ya. Ya, jadi kalau uzur syar'i, maka dia tidak wajib mengqadha dengan segera, ya. Bahkan boleh dia mengqadha, ya, menunda waktunya, boleh, ya, menunda waktunya sampai datang Ramadan berikutnya. Akan tetapi dianjurkan bagi orang ini, ya, orang yang beruzur dengan uzur syar'i, ya, untuk disegerakan, dianjurkan untuk dia menyegerakan, ya. Jadi dianjurkan untuk menyegerakan mengqadha puasa, ya, akan tetapi tidak wajib, ya. Adapun yang berbuka tanpa uzur, maka dia wajib mengqadha dengan segera, ya. Adapun yang beruzur, ya, tidak wajib menyegerakan, tetapi boleh, ya, mengakhirkannya sampai datang Ramadan berikutnya. Akan tetapi sekali lagi dianjurkan, ya, untuk dia menyegerakan mengqadha puasanya, karena apabila dia menyegerakan mengqadha puasa, maka dia sama artinya menyegerakan membebaskan tanggungannya, maksudnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dan itu juga lebih hati-hati bagi seorang hamba, karena bisa saja, ya, ada sesuatu yang akan menghalangi dia untuk berpuasa di kemudian hari, ya, dengan semisal dia sakit dan selainnya, ya. Itu, ya, jadi disegerakan. Kalau dia akhirkan, ya, qadhanya sampai Ramadan berikutnya, ya, ini macam-macam juga nih orang yang mengqadha puasa, ya.
Jadi kalau dia mengakhirkan qada puasanya sampai Ramadan berikutnya, tapi dia mengakhirkannya sampai pada Ramadan berikutnya, itu karena ada uzur. Ya, karena ada uzur. Ya, seperti contohnya dia mengakhirkannya itu karena uzurnya terus-menerus bersama dengan dia. Ya. Misalkan sakitnya nggak kunjung maksudnya sakit terus-menerus, ya, dan tak sembuh-sembuh, dan dia menunggu masa sehatnya tapi tidak ada waktu untuk sehat, gitu ya. Nah, maka pada saat itu ya sampai datang Ramadan berikutnya dia belum sempat mengganti puasanya karena uzur yang terus-menerus ada pada dirinya. Ya, maka yang wajib bagi dia adalah mengqadha puasanya setelah Ramadan yang kedua. Ya, setelah Ramadan berikutnya. Jadi dia nih di Ramadan pertama misalkan dia beruzur syar'i. Nah, tidak dia berpuasa pada saat itu karena beruzur, ya. Maka setelah Ramadan selesai, ya, seharusnya dia mengqadha puasanya, cuman karena dia beruzur, ya, uzurnya terus-menerus, ya, sampai datang Ramadan berikutnya. Ya, jadi ini dia mengakhirkannya sampai Ramadan berikutnya dan tidak sempat mengqadha puasanya. Ya, karena uzur, maka orang ini wajib mengqadha setelah Ramadan berikutnya. Setelah Ramadan yang kedua. Ya. Nah, jadi gitu. Ini kalau dia mengakhirkannya ada uzur. Adapun ya, apabila dia mengakhirkan mengqadha puasa Ramadannya sampai Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, maka wajib bagi dia mengqadha puasa disertai dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin untuk Ramadan berikutnya. Jadi kalau dia akhirkan sampai Ramadan kedua, tidak dia ganti-ganti puasanya, tidak dia qadha, dan itu tanpa uzur, maka wajib bagi dia mengqadha disertai dengan memberi makan memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ya, it'amu miskin an kulli yumin. Ya, dia memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ya. Jadi itu. Dan tidak dipersyaratkan mengqadha itu berurutan. Ya, maksudnya setiap hari, enggak dipersyaratkan seperti itu. Ya, bahkan boleh dia melakukannya berurutan, ya, dan boleh juga selang-seling, boleh. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 184, Allah katakan, "Faman kana minkum maridan." Barang siapa di antara kalian yang sakit au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia ganti pada hari-hari yang lain. Dalam surah Al-Baqarah 184. Dan di dalam ayat ini tidak dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari dia mengqadha itu, ya, berurutan, ya. Kalau seandainya berurutan, maksudnya setiap hari qadanya, maka tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini permasalahan yang pertama. Ya, ada beberapa jenis orang yang beruzur, ya, sehingga dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, seperti haid, nifas, sakit, safar, dan uzur-uzur yang lain yang boleh dibolehkan pada saat itu dia berbuka. Maka orang seperti ini dia wajib mengqadha, tetapi tidak wajib disegerakan, ya. Bahkan boleh, ya, dia menyelesaikan dengan waktu kapan dia bisa mengqadhanya, ya. Jadi itu waktunya lapang, ya, luas, ya, dari Ramadan yang pada saat itu dia tidak berpuasa karena beruzur sampai Ramadan berikutnya, ya, sampai Ramadan berikutnya, ya. Jadi kemudian kalau dia akhirkan sampai Ramadan berikutnya karena ada uzur, ya, maka, ya, yang wajib bagi dia adalah mengqadha setelah Ramadan berikutnya, ya, Ramadan yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Adapun kalau dia akhirkan qadanya tanpa ada uzur sampai datang Ramadan berikutnya, ya, maka wajib bagi dia mengqadha, ya, disertai dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya.
Adapun yang sengaja, ya dia berpuasa di siang hari bulan Ramadan kemudian berbuka dengan sengaja tanpa uzur, maka dia wajib bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan perkara yang besar, mungkar yang besar, dosa besar, maka wajib bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha sejumlah hari yang dia tidak berpuasa dengan sengaja dia berbuka tanpa ada uzur, dan wajib dia segerakan qada puasanya. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua, as-siyamul mustahab. As-siyamul mustahabbu. Jadi puasa sunnah. Puasa sunnah. Jadi yang barusan kita bahas jamaah sekalian itu adalah puasa wajib. Nah sekarang kita masuk di puasa sunnah. Ya, ada beberapa macam puasa sunnah jemaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan ya di kitab kita ini. Dan sebelum kita sebutkan satu persatu puasa sunnah tersebut, ya bahwasanya puasa sunnah, ya jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Adanya puasa sunnah itu merupakan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para hamba, yang menjadikan untuk kita semua ya at-tatawwu', ya ada yang tatawwu', ada yang sunnah, ya yang semisal dengan faraid, ya dengan yang wajib-wajib, ya. Dan itu sebagai bentuk tambahan balasan, ganjaran dan tambahan pahala untuk orang yang beramal. Ya, dan juga untuk menutupi kekurangan ya atau menutup celah yang bisa saja terjadi ketika dia berpuasa wajib. Ya, ada kurangnya dari puasa wajibnya atau ada celah yang mengurangi pahala dan seterusnya, maka puasa sunnah ini ya akan menyempurnakannya. Ya, sebagaimana ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini pernah kita sebutkan ya jamaah sekalian di pembahasan tentang salat tatawwu. Ya, jadi ada salat wajib, ada salat sunnah. Nah, demikian juga ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ya, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi wajib itu adalah kewajiban. Sunnah ya itu adalah hikmah dan rahmat Allah kepada hambanya ya untuk ya menambah pahala hamba yang melakukan ketaatan dan juga menutupi kekurangan daripada kewajiban-kewajiban yang dia lakukan, atau ya menutup ya kekurangan ya dari apa yang bisa saja terjadi daripada kewajiban yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi hadis yang menunjukkan masalah ini telah kita sebutkan ya di kitab ini ketika membahas salat tatawwu atau salat sunnah. Tapi tidak apa-apa jamaah sekalian, tidak mengapa kita kembali bacakan hadis tersebut. Ya, hadis tersebut tidak apa-apa kita baca. Ya. Hadis itu pernah kita sebutkan di Kitabus Shalah. Ya, kitab tentang salat ya. Di bab yang kelima yang punya buku tentang salat tatawwu. Ya, tentang salat tatawwu. Nah, hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslim yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Fa in atammaha, maka apabila dia menyempurnakan salatnya maka alhamdulillah, ya. Fa in atammaha, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa illa, kalau tidak, ya qila, maka dikatakan unzuru, ya unzuru hal lahu min tatawwu'in. Ya, perhatikanlah, lihatlah apakah dia memiliki tatawwu', apakah dia ada sunnahnya. Ya, jadi yang pertama kali diperiksa salatnya. Kalau sempurna, ya maka itu adalah keberuntungan baginya. Kalaupun tidak, maka dikatakan perhatikan, lihatlah apakah dia ada salat sunnahnya. Ya,
Fa in kana lahu tatawwu', apabila dia memiliki tatawwu', ada sunnah-sunnahnya, salat sunnahnya, ukmilatil fardhatu, maka yang wajib itu akan disempurnakan dengan yang tatawwu', yang sunnah itu, min tatawwu'ihi, daripada salat sunnahnya. Summa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yuf'al, kemudian dilakukan bisairil a'mal al-mafruḍah mithlu dzalik. Summa yuf'al bisairil a'mal al-mafruḍati mithlu dzalik. Ya. Kemudian dilakukan yang semisal dengannya, ya, untuk semua jenis amalan yang wajib. Jadi kalau salat wajib ada salat sunnah. Maka kalau salatnya kurang sempurna, maka diambil dari salat sunnahnya. Salat sunnahnya akan menyempurnakan. Ya, di akhir hadis ini, hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, ya, summa yuf'al bisairil a'mal al-mafruḍah mithlu dzalik. Kemudian, ya, dilakukan semisal seperti itu untuk semua jenis amalan yang wajib, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau salat wajib, ya, disempurnakan, ya, yang kurang dari salat wajibnya itu akan diambil dari salat sunnahnya. Maka demikian juga puasa wajib. Puasa wajibnya ada yang kurang, maka akan disempurnakan, ya, atau puasa sunnahnya itu akan menutupi kekurangan daripada apa yang telah terjadi daripada puasa wajibnya. Demikian juga zakat, ya, sedekah wajib ada, maka ada juga sedekah sunnah, ya, sedekah sunnah. Haji ada yang wajib dan ada haji sunnah untuk yang kedua kalinya, ya, gitu. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sunnah-sunnah itu akan digunakan untuk menyempurnakan yang wajib-wajib pada hari kiamat, ya, hari kiamat. Oleh karena itu, ya, sudah sepantasnya bagi setiap muslim, selain dia melakukan yang wajib, mengerjakan yang wajib, maka dia juga tidak lalai daripada yang sunnah-sunnah. Ya, dia kerjakan solat wajib, maka dia juga tidak melupakan solat-solat sunnahnya. Puasa wajib dilakukan dan itu adalah kewajiban, dan dia tidak lupa dengan puasa-puasa sunnahnya. Jadi ada beberapa hari yang seorang muslim dianjurkan untuk berpuasa padanya, yaitu puasa tatawwu', ya, puasa sunnah sebagai bentuk tambahan pahala atau, ya, menutupi kekurangan daripada puasa wajibnya yang mungkin saja boleh terjadi, ya, ketika dia berpuasa. Yang pertama, puasa sunnah yang pertama adalah, ya, siyam sittah ayyam min Syawal, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Siyamu sittati ayyamin min Syawal. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, ya, summa atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian dia ikuti puasa Ramadannya itu, setelah dia puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahar, ya, hadis riwayat Muslim, maka puasanya itu seperti dia puasa satu tahun full, ya. Jadi kalau dia puasa Ramadan, setelah Ramadan dia, ya, lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Nah, untuk puasa Syawal, ya, jemaah sekalian, itu bisa dilakukan bisa dilakukan berurutan, bisa juga dilakukan selang-seling, ya. Bisa dilakukan selang-seling, ya. Dan juga ada baiknya, ya, disegerakan, ya. Jangan nanti di akhir bulan Syawal baru buru-buru, ya. Apalagi biasanya kadang-kadang di akhir bulan Syawal banyak undangan. Undangan makan, undangan akikah, gitu, ya. Akhirnya tidak selesai, ya. Seharusnya 6, akhirnya cuma 5 puasanya karena dia tunda-tunda. Ya, jadi yang dicontohkan adalah 6, ya. Ya, kalau kurang daripada 6, puasa apa itu saya tidak tahu, ya. Puasa Syawal tapi kurang 1 hari, ya. Kenapa kurang 1 hari? Karena dia tunda-tunda, ya.
Gitu. Jadi disegerakan, tak apa-apa disegerakan. Ya, meskipun diakhirkan tidak menjadi masalah, akan tapi perlu juga dia memperhatikan harinya, ya. Jangan-jangan nanti ya pas kena hari sibuk dia tidak bisa berpuasa, akhirnya tidak selesai puasa Syawalnya. Ya. Apalagi banyak undangan, gitu kan. Nah, kemudian puasa yang kedua, ya puasa sunnah yang kedua adalah ya siyamu yaumi Arafat. Yaumu Arafah, siyamu yaumi Arafata li ghairil hajj. Puasa hari Arafah untuk yang tidak haji. Ya, puasa hari Arafah untuk yang tidak haji. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang puasa Arafah ini, ya siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Ya, hadis riwayat Muslim, ya. Puasa hari Arafah, ya ahtasibu, aku berharap atas Allah. Ya, kata Rasulullah, ay yukaffira as-sanata allati qablahu, itu melebur dosa setahun yang lalu, ya, wasanatal lati ba'dahu, dan dosa setahun berikutnya. Jadi dia ini puasa Arafah melebur dosa 2 tahun. Melebur dosa 2 tahun. Ya. Adapun yang haji, yang melaksanakan haji pada saat itu, dia tidak disunnahkan baginya berpuasa pada hari Arafah. Karena Nabi SAW pada hari Arafah, pada hari tersebut berbuka, sementara manusia melihat kepada Rasulullah SAW. Ya, dan itu lebih kuat ya untuk para haji, ya, untuk dia bisa melakukan ibadah dan berdoa pada hari tersebut. Ya. Jadi ini puasa ya sunnah tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Ya, untuk yang berada di tanah air atau yang tidak melakukan ibadah haji, ya. Adapun yang melakukan ibadah haji maka tidak disunnahkan baginya puasa Arafah. Karena Nabi SAW berbuka pada hari itu, dan itu juga lebih kuat untuk orang yang melakukan ibadah haji, ya, agar dia kuat beribadah dan berdoa pada hari tersebut. Kemudian puasa yang ketiga. Puasa yang ketiga adalah puasa Yaumu Asyura. Ya. Siyamu Yaumi Asyura. Asyura, ya. Puasa hari Asyura. Jadi Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Asyura. Apa jawab Nabi SAW tentang puasa Asyura? Ya, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanata allati qablahu. Ya, hadis riwayat Muslim. Saya berharap atas Allah Subhanahu wa taala puasa Asyura melebur dosa setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu, ya. Dan orang yang puasa Asyura ini dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya, ya, atau sehari setelahnya. Puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram, ya. Ya, 10 Muharram. Ya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jadi dia dianjurkan puasa sebelumnya dan juga puasa setelahnya. Ya. Tanggal 10. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, maka saya juga akan benar-benar berpuasa Tasu'a. Ya, puasa tanggal 9. Ya, puasa tanggal 9 kata Rasulullah SAW. Namun untuk tahun berikutnya, pada saat itu Rasulullah SAW sudah ya tidak ada lagi. Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau masih sempat untuk tahun berikutnya, ya, maka beliau juga akan berpuasa sebelumnya, tanggal 9. Ya, tanggal 9. Nah, ini dasar untuk puasa sebelumnya tanggal 9. Adapun untuk puasa setelahnya tanggal 10, berdasarkan riwayat, ya sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu khaliful yahud. Ya.
puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini sebelum Asyura dan setelah Asyura. Ya, puasalah sehari sebelumnya atau jadi pilihan ya, atau sehari sebelumnya. Khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi. Selisihilah orang Yahudi. Ini riwayat Ahmad ya, dan yang lainnya, akan tetapi sanadnya lemah. Ya, sanadnya lemah, marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia sahih ya, mauquf dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Mauquf maksudnya sampai kepada sahabat saja, marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau marfu'nya itu sanadnya lemah, kalau mauqufnya sampai kepada Ibnu Abbas ya sahih. Ya, sahih jemaah sekalian rahmat subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak sempat puasa tanggal 9, ya, maka dia puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Karena kalau dia puasa tidak sempat tanggal 9, dia puasa tanggal 11, itu sudah masuk dalam makna mukhalafah. Maksudnya mukhalafah orang Yahudi. Ya, menyelisihi orang Yahudi. Jadi seperti itu. Kemudian puasa yang keempat. Puasa sunnah yang keempat. Puasa yang keempat ini adalah shaumul Itsnain wal Khamis min kulli isbu'. Jadi puasa Senin Kamis setiap pekan. Puasa Senin Kamis setiap pekan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal Itsnain wal Khamis. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu menjaga puasa Senin Kamisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakannya hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ya hari Senin dan hari Kamis, kata beliau, tu'radul a'malu yaumal Itsnain wal Khamis. Amalan itu dinampakkan pada hari Senin dan Kamis. Ya. Fa uhibbu ay yu'rada 'amali wa ana shaimun. Dan saya suka ya amalan saya itu dinampakkan dan ketika itu saya dalam keadaan berpuasa. Jadi Senin Kamis ya. Senin Kamis. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, Abu Daud dan hasankan oleh Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian puasa yang kelima. Ya, puasa yang kelima. Ya. Puasa yang kelima adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Ini puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Sum minasyahri thalathata ayyamin." Puasalah ya adalah sum minasyahri thalathata ayyamin. Puasalah ya setiap bulan itu 3 hari. Ya, dalam 1 bulan 3 hari. Fa innal hasanata, karena sesungguhnya satu kebaikan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Ya, satu kebaikan dilipat ganda ya menjadi 10 semisalnya. Wa dzalika mithlu shiyamid dahar. Dan itu seperti puasa ad-dahar, seperti dia puasa 1 tahun berturut-turut. Sama setara dengan 1 tahun berturut-turut. Jadi kalau setiap bulan dia lakukan 3 hari, itu sama seperti dia berpuasa 1 tahun. Karena satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. 3 puasa berarti seperti 30. Ya kan? Jadi kalau dia setiap bulan 3 hari, maka seperti kasyamid dahar. Seperti dia puasa 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Saya diwasiatkan oleh kekasihku. Khalili, kekasihku maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bi thalathin. Saya diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr.
Ini yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, wa raq'atil duha. Yang kedua, wa raq'atil duha, dan 2 rakaat salat duha. Ya. 2 rakaat salat duha. Ya. Ini kalau bisa ya salat duha ya jangan ditinggalkan. Rakaataini duha. Ya, 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Ya, nasihat Rasulullah SAW yang ketiga adalah saya salat witir sebelum saya tidur. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang khawatir untuk tidak bisa bangun. Maksudnya kalau dia yakin tidak bangun, ya sehingga azan berkumandang baru dia bangun, maka hendaknya dia witir sebelum tidur. Ya. Tapi kalau dia yakin dan kebiasaannya, dan ini biasanya tergantung kebiasaan, dan orang kalau sudah terbiasa akan bangun cepat insyaallah. Apalagi kalau dia sebelum tidur berazam dan bertekad untuk bangun dan mohon pertolongan kepada Allah untuk dibangunkan, maka dia akan bangun insyaallah. Maka pada saat itu kalau dia yakin bisa bangun cepat, maka mengakhirkan witir lebih baik. Namun kalau tidak, maka seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dilakukan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Ya. Dan puasa 3 hari setiap bulan ini itu dianjurkan pada hari-hari putih. Ya, ayyamul bid istilahnya ya. Itu dianjurkan pada ayyamul bid ya, sehingga biasa dikenal dengan puasa putih ya, atau puasa ayyamul bid ya. Nah, ayyamul bid ini adalah tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan. Nah, tanggal 13, 14, 15. Nah, ini pentingnya kalender Hijriah ya. Dan bahwasanya ru'yatul hilal itu setiap bulan sebenarnya ya. Karena ada kaitannya dengan puasa seperti ini ya, tanggal 13, tanggal 14, 15. Ya, kita tahu tanggal 13 itu kan lihat hilal, ru'yatul hilal ya. Jadi penting juga ada kalender di rumah ya, jangan kalender miladia saja, tapi juga kalender Hijriah. Ya, dan ada kalender yang bagus itu ya. Kalender ya yang puasa Arafah itu disebutkan di situ ya. Ada peringatannya di situ di bawahnya. Puasa putih, puasa Syawal ya, ada. Ya, seperti itu. Ya. Dan untuk hari-hari yang bukan hari raya kita ditulis aja di situ ya, tanggal merah ya. Tidak perlu disebutkan hari raya siapa, tanggal merah gitu kan. Nah, jadi yang disebutkan yang disyariatkan aja ya, di kalender Hijriah. Jadi itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ya, puasa 13, 14 dan 15 ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum sha'iman minasyahri falyasum salatsal bid." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang berpuasa setiap bulan, maka hendaknya dia berpuasa ya ayyamul bid, yang 3 hari itu, 13, 14 dan 15. Ya, hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian puasa yang ke-6. Nah, puasa yang ke-6 ini adalah puasa yang paling afdol ya. Jadi dia adalah min afdali anwa'it tatawwu. Puasa yang ke-6 ini adalah puasa sunnah yang paling utama. Ya, kata Rasulullah SAW tentang puasa yang ke-6 ini, atau puasa yang ke-6 ini adalah shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari dan buka sehari. Ya, biasa dikenal dengan puasa Daud. Ya, karena memang redaksinya menyebutkan siyamud Daud alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, afdhalus siyami siyamu Daud alaihissalam. Seutama-utama puasa adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, bagaimana puasanya Daud itu, Nabi Daud? Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Adalah Nabi Daud itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ya. Hadis riwayat Bukhari.
Ya, dan telah kita sebutkan bahwasanya dia ini termasuk di antara seutama-utama puasa. Seutama-utama puasa. Puasa sunnah maksudnya. Kemudian puasa yang ketujuh. Puasa yang ketujuh ini adalah puasa di bulan Muharram, ya. Kalau tadi ada tanggal 10 Muharram, ya puasa Asyura, ya. Sebelumnya Tasu'a, ya. Untuk menyelisih Yahudi. Atau kalau tidak sempat tanggal 9, maka juga ya hendaknya berpuasa tanggal 11. Ya. Jadi puasa bulan Muharram, ya. Syahrullahil Muharram, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan, ya, adalah bulan Allah Muharram. Bulan Allah Muharram. Ini menunjukkan keutamaan Muharram karena langsung diidofahkan kepada Allah, syahrullah, bulan Allah. Ya, bulan Allah Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail, ya, afdhalus salat ba'da al-fariidah salatul lail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam, ya, salat malam. Jadi ulama kita ada yang mengatakan, ya, berdasarkan hadis ini, kalau seandainya dia puasa di bulan Muharram ya tidak mengapa, karena sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, atau paling minimal memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram itu teman sekalian. Selain dia puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya puasa-puasa yang lain. Kalau dia tidak bisa memperbanyak, ya puasa Senin Kamisnya, puasa putihnya, ya. Ya, itu ya. Karena itu istimewa, ya. Dia Senin Kamis di situ, ya, istimewa karena bulan Muharram. Kemudian juga puasa putihnya istimewa karena di bulan Muharram, ya, karena sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah di bulan Allah Al-Muharram. Kemudian puasa sunnah yang ke-8 adalah siyamu, ya, tis'i Dzulhijjah. Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah ini dimulai dari tanggal 1, ya, bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 9 itu puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Ya, itu berdasarkan keumuman hadis yang warid ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus saleh fihinna, yang amalan soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari ini. Jadi tidak ada amalan soleh yang dikerjakan pada hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada hari-hari ini. Maksudnya yang lain dicintai juga oleh Allah, tapi lebih dicintai lagi apabila di bulan Muharram. Amal soleh, ya, amal soleh. Hadis riwayat Bukhari. Dan amal soleh, jemaah sekalian, ya, masuk semuanya bentuk amalan gitu. Termasuk di dalamnya ada puasa. Ya, karena puasa termasuk amalan soleh. Memang tidak disebutkan di situ, ya, tentang puasa, tidak. Cuma disebutkan saja amal soleh. Nah, amal soleh, ya, banyak macamnya. Termasuk di antara amal soleh adalah puasa, ya. Puasa termasuk amal soleh. Jadi kalau dia puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, maka boleh, jemaah sekalian, itu justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, berdasarkan hadis ini, puasa pada hari itu lebih dicintai, ya, dibanding puasa sunnah selain 10 awal bulan Dzulhijjah, karena ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, ya, dibanding hari-hari ini. Termasuk puasa yang dilakukan pada saat itu yang merupakan bagian daripada amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding puasa-puasa di hari-hari yang lain. Ya, dibanding hari-hari yang lain. Nah, dengan demikian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, selesai pembahasan kita tentang puasa sunnah, ya, di bab yang keempat,
Ya, permasalahan yang kedua, dan insyaallah untuk pekan yang akan datang kita akan masuk ke permasalahan yang ketiga di bab ini, ya, tentang apa saja yang dimakruhkan, ya, dan diharamkan kita berpuasa, ya. Jadi seperti apa puasa yang dimakruhkan dan seperti apa puasa yang diharamkan. Nah, itu dibahas di pembahasan yang ketiga ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, wallahu taala a'lam. Yang benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datang dari pribadi dan tidak lepas daripada bisikan setan la'natullah alaihi. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.